Halo, selamat pagi anak-anak. Materi kali ini tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Jangan lupa ya menyiapkan buku tema dan peralatan tulisnya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Anak-anak, itu adalah contoh puisi yang dibacakan oleh Benny ketika Benny sedang berkumpul bersama keluarga. Puisinya berjudul Taman Bungaku. Ini Bu Seli contohkan cara membacanya ya, anak-anak menyimak ya. Taman bungaku, taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih, seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah anak-anak, itu adalah contoh cara membaca puisi. Jadi membaca puisi itu berbeda anak-anak dengan kita membaca seperti biasa. Nah untuk cara dan ciri-ciri membaca puisi, mari kita belajar ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar untuk membaca puisi dan cara-cara baca puisi, nah kita melihat dulu percakapan antara Benny dengan kakaknya. Bu Seli bacakan ya. Nah Benny bertanya, "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Kakak menjawab, "Ya silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah anak-anak. Nah anak-anak, puisi itu adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang A, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Satu bait terdiri dari 4 baris anak-anak. Cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa yang seperti Bu Seli tadi katakan ketika Bu Seli setelah membacakan puisi. Nah, untuk bahasa yang indah, kias dan padat itu maksudnya ketika kita membuat puisi, kata-katanya itu harus jelas anak-anak. Jelas dan tidak berbelit-belit, tidak tidak beraturan. Jadinya kata-katanya sudah tertata. Nah anak-anak, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Nah, berikut dari masing-masing hal yang perlu kita ketahui tadi, kita lihat penjelasannya ya. Artikulasi adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas anak-anak dan tidak terburu-buru atau mengucapkan kata jelas. Nah, sedangkan intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Itu namanya intonasi anak-anak.
Tadi Bu Seli membaca puisi itu tidak rendah terus, tidak tinggi terus, juga tidak. Disesuaikan ya anak-anak. Yang terakhir adalah ekspresi. Raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibacakan. Misalnya tema puisinya sedang bahagia, jadi raut wajah atau mimik wajah kita ekspresinya harus bahagia. Tetapi kalau puisi yang kita bacakan sedih atau tentang bencana, itu raut wajah atau mimik ekspresi wajah kita itu juga harus sedih anak-anak. Jangan terbalik. Ketika kita membacakan tentang puisi tentang bencana, tapi raut wajah kita senang. Nah, itu yang salah ya. Makanya disesuaikan dengan puisi yang akan kita bacakan. Kalau puisinya bahagia, ya kita raut wajahnya harus bahagia. Kalau sedih, ya raut wajahnya juga mengikuti sedih. Nah, anak-anak, setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Nah, kata cangkul. Apa itu kata cangkul ya? Nah, itu ada gambar juga. Itu adalah gambar cangkul anak-anak. Cangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, anak-anak, sekarang kata siramilah. Itu ada gambarnya ya. Apa sih siramilah itu? Siramilah itu artinya mencurahkan air anak-anak. Menyirami. Nah, anak-anak, itu adalah kata tumbuh. Kata tumbuh di situ Bu Seli sudah menyiapkan beberapa gambar. Yang pertama itu adalah gambar pertumbuhan manusia, mulai dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan hewan, mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan tumbuhan, mulai dari biji menjadi tumbuhan yang besar. Lah, sekarang artinya tumbuh adalah bertambah besar. Nah, anak-anak, Benny bersama keluarga bercocok tanam. Benny kebagian untuk memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi bersama. Nah, anak-anak, itu ada percakapan antara Benny dan ayah. Kira-kira Benny bertanya apa ya kepada ayah? Nah, Benny bertanya, "Ayah, apakah nama benda ini yang dipegang oleh Benny?" Nah, ayah menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." Kemudian Benny bertanya lagi, "Apa kegunaan benda ini ya?" Ayah menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti emur dan pensil." Nah, di pembelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar tentang alat ukur, yaitu ada jangka sorong ya. Masih ingat kan? Nah, anak-anak, jangka sorong itu adalah contoh gambar jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, emur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar. Hanya mampu mengukur maksimal 30 cm aja. Nah, seperti pada gambar di halaman 42, misalnya saja tang, terus pemahat
alat pemahat patung atau kayu, mur, dan yang lain ada beberapa itu di halaman 42. Itu bisa diukur menggunakan jangka sorong. Jika panjangnya tidak melebihi 30 cm. Kalau melebihi tidak bisa ya anak-anak.